Kita lanjutkan di sesi ketiga, pertemuan 10. Kali ini kita akan membahas mengenai evaluasi model pengukuran atau lebih dikenal dengan uji validitas dan reliabilitas di dalam VLSM. Jadi di pertemuan kedua itu kan sudah saya sampaikan mengenai bagaimana kita menguji validitas dan reliabilitas dari item-item pertanyaan di dalam kuesioner yang kita susun. Nah, berbeda dengan yang sudah saya sampaikan di pertemuan kedua, uji validitas dan reliabilitas ketika kita menggunakan PLSM itu sudah ada di dalamnya, jadi tidak terpisah seperti yang saya jelaskan di pertemuan kedua. Nah, di dalam PLSM itu uji validitas dan reliabilitas itu lebih dikenal dengan namanya evaluasi model pengukuran. Jadi tadi di dua video awal kita sudah membahas mengenai karakteristik data, pemodelan dan lain sebagainya dalam PLSM, kemudian ada bagaimana kita membuat model spesifikasi, kemudian bagaimana kita mengestimasi parameter modelnya. Nah, di sesi ketiga ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya mengevaluasi model pengukuran atau menguji validitas dan reliabilitas dari item-item pertanyaan atau di sini disebutnya indikator terhadap dimensinya atau terhadap konstruknya, validitas dan reliabilitasnya seperti apa. Nah, yang pertama tadi sudah saya sebutkan bahwa ada model pengukuran reflektif dan ada model pengukuran formatif. Sehingga di dalam evaluasi model pengukurannya juga akan ada dua jenis, evaluasi model reflektif dan ada evaluasi model formatif. Namun di perkuliahan ini yang akan dibahas itu lebih kepada evaluasi model reflektif karena evaluasi model formatif itu jarang sekali digunakan, yang populernya adalah evaluasi model pengukuran reflektif. Nah, ketika kita akan mengevaluasi model pengukuran reflektif atau menguji validitas dan reliabilitas ketika modelnya adalah model reflektif, ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu internal konsistensi, kita ukurnya menggunakan statistik composite reliability, kemudian nanti ada indikator reliability itu dilihat dari nilai outer loadingnya, kemudian ada convergent validity, kita lihat dari nilai AV-nya atau average variance extract-nya, kemudian ada diskriminan validity-nya. Nah, di dalam evaluasi model pengukuran formatif itu ada 3, ada convergent validity, kemudian nanti ada collinearity antar indikatornya apakah saling mempengaruhi atau tidak, kemudian ada signifikansi dan relevansi outer weights-nya. Nah, rule of thumb atau aturan-aturan atau mungkin disebut sebagai kriteria dalam evaluasi model pengukuran atau uji validitas dan reliabilitas ketika modelnya adalah model reflektif. Yang pertama, tadi saya sebutkan ada internal konsistensi reliability. Yang dilihatnya adalah nanti menggunakan statistik uji komposit di mana nilainya harus lebih besar dari 0,708. Atau mungkin nanti di penelitian sosial biasanya masih bisa diterima ketika nilainya berada dalam interval 0,6 sampai dengan 0,7. Atau Anda juga bisa pertimbangkan menggunakan ARPA-COMBAS sebagai ukuran konservatifnya dari internal konsistensi reliability-nya. Kemudian yang kedua, nanti kita gunakan indikator reliability menggunakan outer loadings. Nilai outer loadingnya itu harus lebih besar dari 0,7, kemudian ketika kita menemukan indikator nilainya outer loadingnya itu 0,4, di antara 0,4 sampai dengan 0,7, itu harus dipertimbangkan untuk dihapus dari model dengan catatan penghapusan indikator tersebut dapat meningkatkan nilai composite reliability dan AVE-nya, sehingga ketika penghapusan dilakukan kemudian nilai AVE dan composite reliability-nya meningkat, itu artinya tingkat indikator reliability-nya itu juga meningkat. Kemudian convergent validity, nilai AVE-nya harus lebih besar dari 0,5. Selanjutnya ada diskriminan validity. Diskriminan validity itu nanti kita lihat indikator outer loading itu dari sebuah konstruk harus seharusnya, bukan diharapkan atau seharusnya memang lebih besar dari semua nilai cross loading terhadap konstruk lainnya. Misalnya kita kan ingin mengukur item 1, item pertanyaan 1 untuk kualitas informasi, dia nanti akan memiliki outer loading terhadap kualitas informasinya, terhadap kualitas antarmuka pengguna, terhadap usability dan lain sebagainya. Nanti nilai outer ini disebut cross loading. Nah, nilai
ini terhadap KI itu harus lebih besar dibandingkan nilai terhadap konstruk-konstruk lainnya. Kemudian nilai akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruknya juga harus lebih besar dari nilai tertinggi korelasi terhadap konstruk lainnya. Atau ada yang disebut Fornell-Likert criterion, tapi ini jarang banyak yang gunakan, walaupun sebenarnya ini bisa digunakan untuk membantu meyakinkan apakah uji validitas dan reliabilitasnya dari internal consistent reliability-nya, indikator reliability, kemudian convergent validity dan discriminant validity-nya itu sudah terpenuhi atau tidak. Nah, selanjutnya untuk evaluasi model formatif itu nanti nah ini evaluasi konstruk formatif itu convergent validity-nya dengan mengevaluasi nilai korelasinya terhadap ukuran alternatif dari konstruknya, yaitu menggunakan ukuran reflektif atau global single item redundancy analysis-nya. Nah, nilai korelasi antara konstruknya itu harus lebih besar dari 0,8 atau minimal 0,8. Kemudian collinearity indicators-nya dia menggunakan VIP, nilainya harus lebih besar dari 0,2 dan lebih kecil dari 5. Jadi untuk VIP-nya itu harus lebih besar dari 0,2 tapi lebih kecil dari 5. Kemudian kalau misalnya dia harus dihilangkan atau dieliminasi, maksudnya kalau misalnya nilainya itu lebih kecil dari 0,2 atau lebih besar dari 5, itu harus dipertimbangkan untuk dihilangkan dari model atau digabungkan menjadi satu item dengan item lainnya. Kemudian evaluasi juga indikator outer weight-nya dan outer loading-nya itu signifikan atau tidak menggunakan bootstrap. Kemudian ketika indikator weight-nya signifikan itu artinya indikator itu dapat dipertahankan, tetapi ketika indikator weight-nya itu tidak signifikan tetapi item loading-nya itu relatif tinggi, itu bisa dipertimbangkan secara umum untuk tetap dipertahankan. Tapi ketika outer loading dan outer weight-nya itu tidak sama-sama tidak signifikan, itu seharusnya dihapus dari model. Nah, jadi dalam evaluasi model pengukuran untuk reflektif ya, untuk reflektif apa yang kita fokus itu adalah mengevaluasi validitas dan reliabilitas dari pengukuran konstruk atau indikator. Kemudian yang akan kita periksanya itu ketika mengevaluasi model pengukuran untuk model reflektif, kita lihat composite reliability-nya dia harus lebih besar dari 0,708, kemudian untuk outer loading-nya itu minimal 0,708 atau ketika nilainya 0,4 sampai dengan 0,7 itu dipertimbangkan untuk dihapus dari model dengan catatan dapat meningkatkan composite reliability dan nilai AVE-nya. Kemudian untuk AVE itu harus lebih besar dari 0,5. Kemudian untuk cross loading-nya itu nilainya outer loading-nya itu dari variabel indikator harus lebih besar dari nilai outer loading terhadap variabel konstruk lainnya. Nah, sebagai contoh, ini model spesifikasi di video pertama yang sudah saya jelaskan untuk kasus yang akan kita bahas sampai dengan nanti evaluasi model pengukur struktural maksud saya. Nah, ini adalah model spesifikasinya. Jadi tadi kan nilai-nilai ini harus diestimasi agar kita dapat mengevaluasi model pengukuran dan model strukturalnya. Atau jadi kita akan memeriksa apakah ini item 1 sampai 6 itu valid dan reliable dalam mengukur kualitas informasi melalui evaluasi model pengukuran. Yang ini juga sama, nanti ada evaluasi model pengukurannya. Ini juga sama evaluasi model pengukuran. Kemudian usability juga sama dan tingkat kepuasan tidak dibahas detail karena dia hanya memiliki satu item pertanyaan. Nah, setelah ada model spesifikasi, tadi ada estimasi parameter model menggunakan algoritma PLSM, yaitu menggunakan software Smart PLS. Di sini angka-angka di sini adalah nilai-nilai outer loading, kemudian nilai koefisien PET koefisiennya. Nah, selanjutnya kita akan mengevaluasi apakah setiap konstruk di sini indikator-indikatornya itu valid dan reliable dalam mengukur konstruk tersebut atau tidak melalui evaluasi model pengukuran. Yang pertama yang kita periksa adalah nilai composite reliability di sini. Nilai composite reliability di sini tadi nilainya harus
lebih besar dari 0,708 atau dalam penelitian sosial nilai composite reliability berada dalam interval 0,6 sampai 0,7 itu masih dapat diterima. Nah, di sini dapat dilihat bahwa semua nilainya itu sudah lebih besar dari 0,708 sehingga composite reliability atau internal konsistensinya sudah dapat diperoleh. Kemudian kita lihat AVE-nya tadi harus lebih besar dari 0,5. AVE-nya itu harus lebih besar dari 0,5 sehingga dapat dilihat untuk kualitas informasi ternyata nilainya masih lebih kecil dari 0,5. Sehingga kita periksa indikator mana yang kemungkinannya tidak valid atau reliable dalam mengukur konstruknya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa lihat tadi kualitas informasi, ternyata KI1, KI2, KI3 itu nilainya, ingat ya yang di sini nilainya sama minimal 0,708. Nah, di sini kalau nilainya berada dalam interval 0,4 sampai dengan 0,708 itu dipertimbangkan untuk dihapus dari model untuk meningkatkan composite reliability-nya dan nilai AVE-nya. Nah, dapat dilihat KMP1 kemudian KMP 14, kemudian KMP 17 itu dihapus sehingga nanti tinggal sisanya KMP 12, 13, 15 dan 16. Kemudian hapus KI1, KI2, KI3 sehingga nanti KI 14, 15 dan 16. Kemudian KIL7 0,445 itu berada dalam, nah di sini mana? Dihapus sehingga nanti ada KIL10, 8 dan ya. Kualitas interaksi layanannya itu yang harus dihapus itu adalah variabel KIL7 sehingga sisanya 8, 9, dan 10. Kemudian untuk adalah usability, untuk variabel usability itu 2, 20 dan 21 sehingga sisanya 18, 19, 22, 23, dan 24. Nah, setelah variabel indikator-indikator tersebut dihapus, maksud saya, kita lakukan spesifikasi ulang, kemudian kita lakukan estimasi parameter ulang menggunakan algoritma PLSM. Nanti akan diperoleh seperti ini. Nah, di sini nanti akan diperoleh lagi nilai composite reliability untuk model yang terbaru di sini dan juga nilai AVE-nya. Tadi catatannya, penghapusan variabel-variabel tadi itu dapat dilakukan ketika nilai composite reliability dan AVE-nya itu meningkat. Jadi kita periksa lagi apakah nilai AVE dan composite reliability-nya itu meningkat. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa untuk model yang lama atau model utama itu nilai composite reliability-nya itu lebih kecil dari model baru, atau kita peroleh kesimpulan bahwa composite reliability dengan penghapusan indikator-indikator tadi, maksud saya itu dapat meningkatkan nilai composite reliability. Lihat di sini semuanya meningkat. Kemudian untuk AVE-nya juga sama. Yang tadinya di sini 0,45 nih yang utama, kualitas informasi ternyata dia meningkat. Kemudian antarmuka pengguna juga semuanya meningkat di sini. Artinya ternyata penghapusan indikator-indikator tadi dapat meningkatkan tingkat reliabilitas dan validitas indikator item-item pertanyaan terhadap dalam mengukur konstruknya. Nah, itu yang dimaksud dengan evaluasi model pengukuran. Jadi kita lihat composite reliability-nya, nilai AVE-nya, kemudian nilai overloading-nya apakah berada dalam interval 0,4 atau 0,7, apakah harus dihapus atau tidak. Ketika dihapus apakah meningkatkan composite reliability dan AVE atau tidak. Nah, untuk evaluasi model pengukuran itu sama dengan uji validitas dan reliabilitas yang saya sebutkan di pertemuan kedua. Jadi jangan sampai bingung apa bedanya, itu sebenarnya sama, hanya saja kalau di PLSM itu sudah ada di dalam analisisnya. Tapi kalau menggunakan analisis yang lain, validitas dan reliabilitas itu terpisah sehingga harus menggunakan analisis yang sudah saya utarakan atau saya sampaikan di pertemuan kedua. Untuk selanjutnya evaluasi model
evaluasi model struktural maksud saya kita bahas di video selanjutnya.